Miliki deposito 3 miliar rupiah usai meninggal, harta warisan Dorce Gamalama justru tak diberikan ke anak angkat. Pengacara ungkap sosok penerimanya yang di luar dugaan. Artis senior Dorce Gamalama meninggal dunia di usia 58 tahun. Dilansir dari laman kompas.com, Dorce Gamalama meninggal dunia karena COVID-19 di Rumah Sakit Pertamina Simpruk Rabu 16 Februari 2022. Saat diperiksa, dokter menemukan indikasi virus dalam ronsen paru-paru Dorce Gamalama. Dia dipanggil, dicubit juga sudah nggak nyahut. Senin pagi mulai drop. Dokter memeriksa dan dinyatakan dari hasil labnya ada virus di paru-paru dan dinyatakan positif COVID-19. Tutur Mimi Artati, keponakan sekaligus kerabat dekat Dorce Gamalama. Kondisi Dorce Gamalama semakin melemah hingga menghembuskan nafas terakhir pada 16 Februari 2022. Kemudian meninggal pada Rabu 16 Februari 2022. Dikabari dari pihak rumah sakit itu jam 7 pagi, ucap Mimi. Setelah meninggal, banyak yang bertanya kemana harta warisan Dorce Gamalama akan diberikan, mengingat dirinya tak memiliki anak kandung. Pasalnya, aset yang dimiliki oleh Dorce Gamalama semasa hidup juga tak sedikit. Dilansir dari laman tribunnewsmaker.com, pengacara Dorce Gamalama pun membeberkan wasiat seputar pembagian warisan dari almarhum. Sebelum meninggal dunia karena terpapar virus COVID-19 pada Rabu 16 Februari 2022, ternyata Dorce sudah menuliskan surat wasiat terkait harta warisannya. Dirinya tak memiliki anak kandung, namun diketahui dirinya memiliki 4 orang anak angkat. Banyak yang menyinggung kemana nantinya harta warisan Dorce diberikan. Akhirnya sahabat Dorce, Hetty Sunjaya, buka suara. Ia memberi sedikit keterangan terkait pertanyaan warisan. Meski tak memiliki anak kandung, namun menurut Hetty, Dorce berhak memberikan hartanya kepada semua anak-anak yang telah ia adopsi. Walau beliau tidak punya anak kandung, tetapi beliau juga berhak memberikan ke anak-anak yang ia adopsi dari kecil. Jadi beliau berhak memberikan pada siapapun, jelas Hetty dalam kanal YouTube AJTV. Semasa hidupnya, Dorce tak memberitahu dengan jelas kepada Hetty kepada siapa dan bagaimana proses pembagian harta waris miliknya. Dia hanya menitipkan keempat anaknya pada sang sahabat. Mungkin dia selama ini nggak ada jelasin detail masalah harta sama aku ya, tapi dia selalu bilang, "Het, nanti tolong titip anak-anak gue ya kalau gue mati." Itu saja yang dia bilang, ujar Hetty. Namun menurut Hetty, sang sahabat pernah menjelaskan jika dirinya sudah berbicara dengan pengacara pribadinya untuk mengurus surat pembagian bersama notaris. Kalau untuk masalah harta nggak pernah bilang ke saya, tapi dia pernah bilang semua urusan warisan sudah diurus pengacara dan sudah dinotariskan, ucapnya lagi. Sementara kuasa hukum Dorce, Amalia Mustika, menjelaskan Dorce sudah memberikan keterangan kepada dirinya soal warisan. Saya jadi pengacara Dorce dari tahun 2015. Banyak sekali permasalahan yang ia ceritakan ke saya, jelas Amelia Putri. Amelia juga sudah ditunjuk oleh Dorce sebagai orang yang akan mengatasi masalah harta. Ada semua sudah tercatat di notaris, juga sudah dibuatkan wasiat. Pelaksana wasiatnya saya sendiri, tuturnya. Namun menurut Amelia, Dorce tak memberikan harta warisannya kepada keempat anak yang ia adopsi. Kendati demikian, semua anaknya tersebut telah ia persiapkan beberapa rumah sebagai hadiah bagi mereka. Anak angkat kan gak dapat warisan, kecuali tadi itu adalah anak kandung. Tapi Dorce gak punya anak kandung kan. Tapi Dorce sudah hadiahkan masing-masing satu rumah untuk semua anaknya, karena sudah merawat Dorce dan menemani kehidupan Dorce semasa hidupnya, tuturnya lagi. Terakhir, sang pengacara menyebutkan Dorce memiliki beberapa rumah kontrakan dan juga deposito senilai 3 miliar rupiah yang nantinya akan diwariskan ke anak yatim yang berada dalam yayasan miliknya. Ada beberapa rumah dan tanah untuk semua anak yatim asuhannya, tutup Amelia Mustika.